Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ketika Tuhan terus memberikan kesempatan buat kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu atas kami, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi suatu pengajaran yang luar biasa bagi hidup kami untuk kami boleh lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terus melanjutkan bacaan firman Tuhan kita hari ini, yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu hidup sesuai dengan pemikiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan nubuatan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Tuhan Yesus juga memberikan kriteria bagaimana sih mengikut Tuhan, serta bagaimana konsekuensi atau akibat dari penolakan terhadap Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita melihat ayat demi ayat. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di ayat ini, Tuhan Yesus menubuatkan tentang masa depan dirinya. Di situ Tuhan mengatakan bahwa jika waktunya tiba nanti, Tuhan harus menerima suatu siksaan yang sangat berat, bahkan kematiannya. Dan ayat 21 ini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak orang-orang yang akan menolaknya.
Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata penolakan yang terjadi itu justru datang dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai umat Allah atau umat pilihan, seperti para imam dan ahli Taurat. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Reaksi Petrus pada saat itu, dia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Petrus sebenarnya punya alasan kenapa dia sangat terkejut. Karena pada saat itu, Petrus selalu berpikir, gurunya ini loh, dia itu adalah seorang yang memiliki kuasa yang luar biasa dan sudah dilihat oleh banyak orang. Tuhan banyak mengadakan mujizat-mujizat, kesembuhan, angin ribut diredahkan, bahkan orang yang kerasukan setan pun dibuat kembali normal. Orang yang mati dibangkitkan atas dasar pemikiran itu bahwa gurunya ini sangat berkuasa dan tidak akan mungkin dia mengalami hal-hal yang sulit. Itu adalah pikiran dari Petrus. Sejujurnya di hati Petrus, di dalam hidup Petrus itu tidak mau jika nantinya gurunya ini, yaitu Tuhan Yesus, mengalami suatu penderitaan. Petrus sangat tidak yakin itu. Karena yaitu tadi pikiran Petrus bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah seorang yang sangat berkuasa. Jadi menurut Petrus gak akan mungkin terjadi hal yang begitu menyedihkan atas diri Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara berpikirnya si Petrus ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah kehendak dari Bapaknya. Dan memang sudah sesuai dengan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa pikiran dari Tuhan sangat bertentangan dengan logika dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pemikiran-pemikiran Petrus itu juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana iblis bisa saja mempengaruhi teman atau saudara terdekat kita untuk menjauhkan kita, bahkan memisahkan kita dari kehendak Tuhan. Jadi dia berusaha menanamkan pikiran-pikirannya di dalam diri manusia, sehingga pikiran manusia ini tidak lagi selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang dipikirkan Petrus, kalau kita perhatikan, sepertinya ini terlihat sangat baik. Petrus tidak ingin gurunya itu mengalami kesulitan. Makanya pada saat itu Petrus ingin menghindarkan Tuhan Yesus sebelum kesulitan itu terjadi. Tapi ingat, jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Semua yang sudah direncanakan oleh Tuhan tidak akan pernah bisa diselami oleh manusia. Ayat selanjutnya kita lihat dari ayat yang ke-24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Setelah kita lihat bagaimana perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia,
Mari kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Di ayat ini, Tuhan juga berbicara tentang syarat-syarat bagaimana mengikut Tuhan. Untuk itu mari kita lihat, apa syarat-syarat kita untuk bisa mengikut Tuhan. Yang pertama, jangan pernah kita berpikir kalau ikut Tuhan itu mudah. Kenapa? Karena sejujurnya Tuhan Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, semuanya itu akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi gampang. Justru setelah kita ikut Tuhan, kita harus berani pikul salib, atau kita harus berani bayar harga. Misalnya, kita akan dibenci, kita akan dijauhi oleh orang-orang sekitar kita, atau bahkan oleh keluarga kita. Tetapi itulah yang Tuhan katakan bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah, tetapi harus siap untuk membayar harga, harus siap untuk memikul salib. Mari mulai hari ini kita ubah pemikiran kita. Kita mau memahami betul tentang Tuhan Yesus, bahwa ikut Tuhan itu memang harus berani bayar harga. Dan yang kedua, syarat kita untuk bisa mengikut Tuhan, kita harus siap melupakan kepentingan diri sendiri. Artinya, kalau menurut kita itu sesuatu yang menyenangkan kita, tetapi bagi Tuhan itu tidak berkenan, kita harus tinggalkan. Misalnya, kita sebagai manusia itu kan butuh untuk refreshing. Kita sebagai manusia kadang-kadang karena kepenatan, kesibukan, kita butuh untuk mempunyai satu hari saja bisa fresh, pikiran kita bisa tenang. Dan pada saat itu mungkin hari yang tepat adalah hari ketika kita beribadah, sekalipun itu tidak hari Minggu. Nah, harusnya pada saat itu kita datang berkumpul bersama saudara seiman. Kita mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita, melalui ibadah kita di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat itu juga ada mungkin seorang teman atau saudara mengajak, ya sudah kita refreshing satu hari saja, nggak ke gereja kan nggak apa-apa. Nah, dari sini ini sebenarnya hal yang sepele, tapi itu adalah tantangan buat kita. Kalau kita benar-benar mau mengikut Tuhan, kita akan punya pilihan untuk kepentingan diri sendiri supaya kita benar-benar bisa fresh, atau paling tidak kita berikan waktu kita yang terbaik dulu untuk datang kepada Tuhan. Itu suatu pilihan. Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan, benar-benar mau mengikut Tuhan, lupakan semua yang menjadi kepentingan diri sendiri. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Itu adalah yang terpenting. Dan syarat selanjutnya bagaimana kita harus mengikut Tuhan? Kita harus ikut Tuhan dengan rela berkorban setiap hari, setiap saat. Kita setia, kita jujur di hadapan Tuhan. Rela berkorban, misalnya seperti ini. Mungkin kita punya berkat. Berkat itu yang sedang ada di dalam tangan kita, mungkin untuk membayar keperluan yang sangat emergensi. Dan pada saat itu ketika Tuhan berbicara, berikan, taburkan. Kita berpikir, kalau ini saya taburkan, saya nggak akan bisa membayar yang harusnya saya bayar. Tetapi kalau kita mau taat, kita mau berkorban, ya sudah, berikan saja semua yang Tuhan mau. Kalau suruh berikan si A, si B, si C, ya sudah berikan. Asalkan itu benar-benar yang Tuhan mau. Dan mungkin tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi berbicara juga tentang waktu kita. Apakah kita berani berkorban waktu untuk Tuhan? Lebih banyak mana? Waktu kita dengan Tuhan atau waktu dengan kesibukan kita sendiri? Mungkin terlalu sibuknya kita berbisnis, terlalu sibuknya kita memikirkan bagaimana ya caranya perekonomian kami ini bisa meningkat. Mungkin kita setelah bekerja, kita punya usaha sampingan. Tetapi sayang, kita nggak punya lagi waktu untuk Tuhan. Dan pada saat kita harus datang ke persekutuan, kita akan absen dengan alasan, aduh saya sibuk bekerja.
Saya nggak punya waktu lagi untuk saat teduh dan lain-lain. Tetapi ingat, ketika kita mau benar-benar mengikut Tuhan, kita harus siap untuk berkorban. Berkorban waktu. Bahkan kalau Tuhan izinkan, kita juga mau berkorban dari berkat-berkat kita. Banyak sekali ketika kita berbicara dengan rela berkorban. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28. Di situ Yesus benar-benar memberikan pengertian bahwa makna, tujuan hidup dan bagaimana bahayanya bila hidup tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan pengertian bahwa hidupmu ini loh bermanfaat. Hidupmu ini loh punya tujuan. Dan ketika kita menyia-nyiakan hidup, kita sudah ogah-ogahan untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, hati-hati, bahaya sedang mengancam kita. Iblis bisa menyerobot iman kita, iblis bisa membuat iman kita jatuh manakala kita menjauh dari Tuhan, manakala kita tidak lagi pernah menguatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah memiliki makna dan tujuan lagi. Kenapa? Bingung kita, bangun tidur, sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Mungkin bekerja, pulang bekerja istirahat, refreshing sebentar, supaya kita tidak penat, kemudian tidur lagi. Akhirnya apa yang kita dapat? Hidup kita hanya seperti itu. Tetapi mari hari ini buat hidup kita itu memiliki makna. Muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Ingat, tujuan kita di tempat ini adalah untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Tujuan kita di sini adalah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan tujuan Tuhan juga datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan hidup kita sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Lakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih bisa memuji Tuhan, selama kita masih kuat, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kepintaran, kekuasaan dunia itu tidak akan bisa menyelamatkan hidup kita. Di ayat ini jelas Tuhan Yesus juga mengatakan arti dan tujuan kehadirannya ke dunia ini, yaitu memberikan jaminan keselamatan itu sendiri buat kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mau belajar bahwa yang pertama, pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Jangan pernah membatasi apa yang dipikirkan Tuhan dengan setiap rencana dan kehendak kita sebagai manusia. Pikiran manusia tidak akan pernah bisa menjangkau pikiran Tuhan. Bahkan apa yang baik menurut manusia, apa yang baik menurut kita, itu belum tentu baik loh menurut Tuhan. Jadi, jangan pernah mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Kita mau berserah di hadapan Tuhan dan kita mau berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa mengikut Tuhan itu selalu enak hidupnya. Tetapi orang yang mau mengikut Tuhan harus siap untuk memikul salib. Mungkin dia dicaci, dihina, diintimidasi oleh orang-orang sekitar atau keluarganya. Tapi percayalah, jika kita bisa bertahan sampai akhir, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan di dalam kerajaannya yang kekal. Dan mari kita ingat bahwa setiap orang yang tidak mau mengikut Dia dan tidak berbuat seturut dengan firman-Nya, dia akan ditolak pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saat kita berkomitmen ikut Tuhan, jangan pernah kaget jika kita mengalami penolakan dan kesengsaraan.
Karena semuanya itu memang harus terjadi agar kita boleh menjadi semakin dewasa. Dan yang terpenting, agar iman kita semakin kuat, semakin mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mau mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia. Ketika kita mau memberikan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia tidak akan pernah menolak kita ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Marilah kita mempersiapkan diri dan menanti kedatangan Tuhan dengan tekun dan setia, agar hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa menerima kita dengan segala yang ada dalam diri kita. Sebab saya percaya keselamatan itu bersumber dari pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita mau belajar meneladani Tuhan dan kita mempercayai setiap janji-janji Tuhan di saat susah ataupun senang, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Itu sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu semuanya. Tetap setia di dalam Tuhan. Jangan pernah goyah apapun yang terjadi. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Apa yang kami sebut baik, kami percaya itu belum tentu baik menurut Engkau. Untuk itu hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk tetap berserah kepada kehendak-Mu. Kami tidak berani mereka-rekakan apa yang terjadi atas hidup kami selanjutnya. Tetapi kami mohon di hadapan-Mu, biar kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi di dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami untuk berjalan seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami untuk tetap memiliki iman yang kuat, teguh, tidak goyah Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mungkin saat ini mereka sedang meragukan Engkau. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan berbicara di dalam diri orang itu. Dan Engkau sendiri yang akan menguatkan iman orang ini Tuhan. Engkau akan menyingkapkan setiap hal-hal yang menurutnya tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajari orang-orang ini Tuhan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Mungkin kami terbatas, tetapi kami percaya hikmat-Mu tidak akan terselami dan Engkau tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Engkau sudah memanggil orang ini untuk menjadi pengikut-Mu, saya percaya Engkau yang akan menguatkan iman orang ini. Terima kasih Tuhan. Iman yang sedang goyah dikuatkan kembali. Yang sedang bertanya-tanya tentang Engkau, Engkau yang akan memberi jawab kepada mereka. Yang sedang bergumul, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap untuk berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.